Shalom jemaat Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh bangun di pagi hari ini, semua karena kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dalam kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul Memilih Tuhan, yang saya ambil di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teks ini adalah bagian dari pasal 24 dalam Yosua, kitab Yosua. Namun kalau kita melihat di pasal ini diberikan judul pembaharuan di Sikem. Pada saat itu orang Israel sudah mendapatkan negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, kepada Abraham, kemudian mereka mendapatkannya. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, Yosua menyampaikan firman Tuhan dan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami, yang mereka lewati bersama-sama dengan Tuhan, mulai dari awal, dari Abraham, kemudian sampai kepada mereka menerima negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Di dalam ayat yang ke-14, ada pesan yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Saya akan membacakannya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi pesan yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel adalah yang pertama, takutlah akan Tuhan. Kemudian jauhkan diri atau jauhkan hati dari Allah-Allah lain. Ya, jangan menyembah Allah-Allah bangsa lain, tetapi beribadahlah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang lain atau Allah yang benar. Kemudian ada pengakuan di sana. Yosua sampaikan di depan bangsa Israel bahwa kalau kamu mau beribadah kepada Allah yang lain, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tetap memilih Tuhan sekalipun mungkin orang-orang lain tidak memilih Tuhan. Pernyataan Yosua untuk memilih Tuhan, untuk tetap memilih beribadah kepada Tuhan, tetap memilih untuk menyembah Allah yang benar adalah hal yang luar biasa. Suatu komitmen yang juga harusnya menjadi komitmen kita bersama sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mengapa Yosua dapat memiliki komitmen untuk memilih Tuhan daripada memilih Allah-Allah yang lain? Karena Yosua adalah saksi dari perbuatan Allah yang besar bagi umat Israel. Yosua melihat sendiri bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel. Kemudian bagaimana kebesaran, kekuasaan Allah dinyatakan bagi bangsa Israel. Dari usia Yosua 40 tahun, sejak ia diutus oleh Musa menjadi pengintai, sampai dia berusia 110 tahun, Yosua menyaksikan sendiri bagaimana Allah menyatakan perbuatannya yang besar kepada bangsa Israel. Yosua melihat berkat Tuhan yang dinyatakan bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan.
dan kutuk atau kebinasaan bagi orang-orang yang berubah setia, orang-orang yang menyembah berhala. Tuhan memberikan kebinasaan, hukuman bagi setiap mereka. Pengalaman bersama dengan Tuhan membuat Yosua memiliki keyakinan yang teguh untuk tetap memilih Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, kita sering mendengar orang mengatakan atau bahkan kita yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Begitu banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan dunia kepada kita setiap harinya, setiap saat. Oleh karena manusia telah rusak oleh dosa, sehingga kita akan cenderung untuk memilih yang salah. Tapi kita mempunyai Roh Kudus. Sebagai orang yang percaya, kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita harus terus meminta tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memilih yang benar, memilih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang berat, memilih Tuhan atau memilih hal-hal yang lain selain Tuhan, mari kita boleh ingat kembali pengalaman kita, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kasih dan perbuatan Allah yang besar yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Harusnya membuat kita semakin percaya, semakin diteguhkan untuk tetap memilih Tuhan Yesus, untuk tetap memilih beribadah kepada Tuhan, untuk tetap memilih menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin orang-orang lain tidak mengikuti kita, atau kita sendiri untuk memilih Tuhan. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya, kita harus memilih Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah kami terima. Tuhan, kami terbatas, kami memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Roh Kudus untuk tetap terus memilih Engkau dalam kehidupan kami, untuk setiap pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap terus memilih Tuhan, memilih kebenaran, memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun langkah-langkah kehidupan kami, sehingga hari ini dan seterusnya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.